Kalian pernah ngelewatin segitiga Bermuda nggak? Ya, kalau kalian yang emang udah pernah ngelewatin pakai kapal pesiar atau mungkin pakai kapal, ceritain dong gimana sih pengalamannya lewat dari segitiga Bermuda gitu. Soalnya Mimin suka penasaran ada apa sih di segitiga Bermuda dan gimana sih kok bisa disebut segitiga Bermuda gitu. Kita bakalan bahas di sini. Halo semuanya, selamat datang di Edward Channel. Yang belum pernah lewatin segitiga Bermuda, jangan lupa subscribe. Kita bakalan bahas segitiga Bermuda di video ini. Cus. Oke, jadi apa sih segitiga Bermuda itu? Jadi segitiga Bermuda itu adalah sebuah kawasan imajiner yang membentang di antara Florida, Bermuda, dan juga Puerto Rico. Jadi segitiga Bermuda ini telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Ya, dengan laporan hilangnya kapal dan juga pesawat secara misterius gitu. Ya, tempat ini sering dijuluki sebagai segitiga setan selain segitiga Bermuda. Oke, jadi sejarahnya tuh gini. Misteri segitiga Bermuda dimulai sejak zaman pelayaran awal. Jadi catatan pertama tentang kawasan ini berasal dari log Christopher Columbus pada tahun 1492. Jadi dia itu melaporkan melihat cahaya aneh di langit dan juga masalah pada kompas kapal di sekitar wilayah itu. Ya, namun perhatian dunia baru benar-benar fokus pada segitiga Bermuda pada abad ke-20 gitu. Nah, kasus yang paling terkenal adalah hilangnya Flight 19 pada tahun 1945. Jadi 5 pesawat pembom torpedo Angkatan Laut AS yang sedang melakukan latihan rutin tiba-tiba kehilangan kontak dengan pangkalan. Bahkan pesawat penyelamat yang dikirim buat mencari mereka juga hilang. Ya, selain itu ada juga USS Cyclops, kapal angkut besar yang hilang pada tahun 1918 bersama lebih dari 300 awaknya. Dan lebih parahnya lagi, gak ada jejak yang pernah ditemuin di sana. Jadi beberapa laporan lain termasuk kapal Mary Celeste yang ditemukan terapung tanpa awak serta beberapa kapal dagang modern yang hilang begitu aja. Jadi fenomena ini sering dikaitkan dengan teori supranatural seperti serangan makhluk laut raksasa, campur tangan alien, atau bahkan portal ke dimensi lain gitu. Ya, namun mari kita tinggalkan spekulasi ini sejenak dan juga beralih ke penjelasan yang lebih ilmiah. Oke, nah salah satu penjelasan paling masuk akal untuk misteri segitiga Bermuda adalah pengaruh kuat arus laut, terutama Gulf Stream. Ya, jadi Gulf Stream adalah salah satu arus laut terkuat di dunia. Dengan kecepatan mencapai hingga 5 knot, arus ini mengalir melalui segitiga Bermuda, menciptakan kondisi yang sangat dinamis di wilayah tersebut. Nah, jadi ketika kapal atau pesawat mengalami masalah navigasi, arus ini dapat dengan cepat menyeret mereka jauh dari jalur yang direncanain. Penelitian juga dilakukan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration menunjukkan bahwa arus kuat kayak gini juga dapat mempercepat proses tenggelamnya kapal yang mengalami kerusakan struktural. Selain itu, Gulf Stream sering menjadi tempat bertemunya massa udara panas dan juga dingin yang dapat memicu badai tiba-tiba dan cuaca ekstrim lainnya. Penjelasan ilmiah yang lain yang menarik perhatian adalah keberadaan hidrat metana di dasar laut segitiga Bermuda. Jadi hidrat metana adalah sejenis es yang mengandung gas metana dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ketika stabilitas endapan ini terganggu, misalnya oleh gempa bumi atau mungkin pergerakan lempeng tektonik, gas metana dapat dilepaskan secara tiba-tiba ke dalam air. Jadi menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal Science Advance, pelepasan gas metana ini dapat menciptakan gelembung besar di permukaan laut yang mampu mengurangi daya apung kapal. Ya, akibatnya kapal dapat tenggelam dengan sangat cepat tanpa memberikan cukup waktu bagi awak untuk mengirim sinyal. Selain itu, kalau gas metana mencapai atmosfer, hal ini dapat menyebabkan kerusakan mesin pesawat terbang di dekatnya gitu. Jadi ya, wilayah segitiga Bermuda dikenal sebagai salah satu jalur badai tropis paling aktif di dunia gitu. Kombinasi antara suhu air yang hangat, tekanan atmosfer rendah, dan juga pola angin musiman menciptakan kondisi yang ideal buat pembentukan badai besar. Jadi menurut data dari National Hurricane Center, wilayah ini sering dilanda badai dengan kecepatan angin yang melebihi sampai 100 meter per jam. Selain itu, gelombang laut yang dihasilkan oleh badai ini dapat mencapai tinggi lebih dari 15 meter. Dengan kondisi kayak gini, bahkan kapal besar sekalipun dapat mengalami kerusakan parah gitu. Ya, sementara turbulensi yang dihasilkan dapat menjadi ancaman serius bagi pesawat yang melintas. Ya, kalau kita lihat semua teori ini, ya segitiga Bermuda itu tampaknya bukanlah wilayah yang dikuasai oleh kekuatan supernatural gitu. Ya, melainkan daerah dengan kombinasi unik dari faktor-faktor alam. Dari arus laut yang kuat hingga cuaca ekstrim dan pelepasan gas metana, semua ini berperan dalam menciptakan kondisi yang berbahaya bagi navigasi gitu. Jadi penelitian lebih lanjut diperlukan buat memahami segala lebih baik interaksi antara faktor-faktor ini gitu. Namun satu hal yang pasti, semakin kita belajar tentang segitiga Bermuda, semakin jelas bahwa misterinya dapat dijelaskan dengan pendekatan ilmiah, gak berdasar dari kekuatan supranatural gitu. Jadi ya, kesimpulannya, jadi segitiga Bermuda itu adalah contoh sempurna gimana mitos dan sains juga seringkali bersilangan gitu. Apa yang tampak seperti misteri nggak terpecahkan sebenarnya dapat dijelaskan dengan bukti ilmiah.
Ya meskipun masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi pendekatan ilmiah mungkinin kita buat melihat misteri ini dari perspektif yang lebih rasional gitu. Oke, mudah-mudahan kalian semua tercerahkan. Jadi mungkin itu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian ada yang skeptis. Oke, segitu aja dari Mimin. See you on next videos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.